Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Kali ini saya akan membawakan artikel berjudul "Negeri Masih Miskin Kok Mancing", yang saya ambil dari buku saya Stasiun Ngaji Budaya yang terbit pada tahun 2016. Alkisah ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1997. Sebagai orang yang pernah menjadi sahabat Dahlan Iskan dan pernah menjadi anak buahnya, di mana pada waktu itu saya diserai Dahlan Iskan untuk menangani salah satu korannya yang tergabung pada Jawa Pos Group. Nah, kedekatan ini oleh salah satu seniman di Surabaya yang pada kemudian hari menjadi Ketua Dewan Kesenian Surabaya, saya dimintai tolong untuk mengantarkan ke Dahlan dalam rangka menjualkan properti milik salah satu yang pernah menjadi gubernur di Jawa Timur untuk menjualkan properti sebuah bangunan tingkat 3 yang ada di Jalan Darmokali, Surabaya. Sebagai orang yang pernah dekat dengan Dahlan Iskan, meskipun kedekatan ini tidak terlalu dekat, karena apa? Sebagai reporter, sebagai wartawan yang pernah sama-sama bertugas di lapangan, saya memang kenal Dahlan. Kemudian pada kemudian hari saya menjadi anak buahnya, sebagaimana tugas yang diberikan kepada saya untuk ikut menangani salah satu anak perusahaan Jawa Pos yang markasnya berada di Jalan Karah Agung 45 Surabaya. Nah, sahabat saya ini, di mana tadi sudah saya sebutkan ingin minta tolong untuk menjualkan properti kenalannya seorang anak mantan gubernur di Jawa Timur, saya menjadi ragu-ragu. Untuk hal-hal yang berbau properti, yang berbau bisnis, saya memang tidak punya kedekatan, tidak punya atau tidak punya keberanian untuk melakukan seperti itu. Tetapi baiklah, saya coba. Maka pada suatu hari, teman saya itu saya ajak ke markas Jawa Pos di Karah Agung nomor 45 Surabaya untuk menemui Dahlan Iskan. Ternyata tidak seburuk yang saya bayangkan. Dahlan Iskan menyambut kami dengan begitu antusias, dan pada akhirnya beberapa kali menengok properti yang ditawarkan untuk dibeli itu di Jalan Darmokali, Surabaya. Namun karena mungkin belum rezekinya Dahlan, akhirnya properti itu dijual kepada salah satu pengusaha perkebunan kopi yang ada di Malang. Kenapa kok Dahlan gagal membeli properti itu? Karena ketika belum terjadi deal, Dahlan mendadak pergi ke luar negeri selama 2 minggu. Tetapi barangkali itu bukan sesuatu yang menarik untuk disampaikan pada channel ini. Yang menarik adalah ketika saya dan teman saya, sahabat seniman itu, mengantar Dahlan pulang ke markasnya di Jalan Karah Agung nomor 45 Surabaya untuk sehabis nengok properti tersebut, Dahlan menanyakan kabar
putra mantan gubernur tersebut. Kok sudah beberapa kali melakukan pendekatan ke Dahlan tidak nampak. Sebelumnya kan ada mungkin 2-3 kali kami bertiga menemui Dahlan di kantornya itu. Kemana Mas? Nah, Dahlan menyebut nama putra mantan gubernur tersebut. Lantas dijawab oleh sahabat saya yang seniman itu dengan mancing, Pak. Mancing? Komen Dahlan. Ya, mancing di perairan Selat Madura di dekat Gresik. Kalau mancing seringkali bermalam. Dahlan lantas melanjutkan komentarnya. Negeri masih miskin kok mancing. Apakah ada yang salah dari ucapan Dahlan? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung konteksnya. Nah, saat Dahlan menanyakan kemana Mas ini kok tidak nampak, yang lantas dijawab mancing itu ternyata terjadi pada hari bukan hari libur. Sehingga dalam persepsi saya, Dahlan menangkap, loh, kok mancing kan bukan hari libur. Mancing memang nggak dilarang, tetapi jika itu dilakukan di saat senggang setelah capek melakukan pekerjaan rutin selama 6 hari. Mungkin itu yang saya tangkap dari ucapan Dahlan. Atau barangkali itu tidak akan terjadi jika profesi seseorang itu memang sebagai nelayan. Tetapi ini kok mancing pada hari libur? Apa nggak ada kegiatan yang lebih bermanfaat? Barangkali itu yang saya tangkap dari ucapan Dahlan itu, kemudian mencoba saya simpulkan bahwa mancing sih tidak dilarang, tetapi lihat-lihat konteksnya. Kalau nggak kerja, nggak punya kegiatan yang lebih konstruktif, ngapain mancing? Begitu kira-kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.